Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Topi Pandang. Nah, kali ini konten kita adalah mau mereaction video-video Topi Pandang dan juga bercerita apa aja sih yang dibalik pembuatan video ini yang tidak tersaji di video itu gitu loh. Nah, sebenarnya sih ini kontennya emang kita buat karena banyak banget pertanyaan dari kalian yang kayak misalkan, "Bang, Topi Pandang tuh emang gimana sih awal terbentuknya? Kita cuman bertiga doang, kok bajunya nggak pernah ganti-ganti, ini doang terus." Itu banyak lah yang tanya ke DM, terus juga komen di YouTube. Banyak yang bertanya bahwa Topi Pandang itu bagaimana sih sejarah awal berdirinya, gimana kalau coba kamu ceritain gimana sih Topi Pandang itu kok bisa sampai bikin video yang keliling Magelang, jelajah Magelang, dan juga nyari-nyari hal-hal yang receh tapi informatif di sekitar Magelang. Nah, itu salah satu hal yang menjadi ide kita awalnya mau terbentuk. Nah, Alkisah, sebelum kita reaction ke videonya ini, aku mau menceritakan sejarah dari Topi Pandang sendiri itu bagaimana. Nah, oke. Sebenarnya aku Rio ini, namaku Rio, ada juga temanku Raka, dia sebagai kameramen dan juga editor, dan juga ada Rangga Mukti, aka FG Garage. Nah, awalnya kita ini sebenarnya adalah kita di lingkupnya pertemanan gitu loh. Kita bertiga berteman, kita bertiga memang satu siklus pertemanan, sering beberapa kali nongkrong bareng juga. Nah, kita pernah sebelum sampai ke tahap kita bikin video di YouTube Topi Pandang ini, dulu kita pernah membuat suatu gerakan, kayak kita pas itu bikin video juga sih, video promosi untuk sebuah produk tas sling bag. Masih ada videonya, nanti aku liatin videonya. Itu pas itu masih ada digawangi satu lagi teman kita namanya Audi. Nah, tapi Audi karena dia masih fokus ke sekolahnya dia, jadi dia tidak join ke tim kita ini, di tim Topi Pandang gitu. Akhirnya kita gawangi bertiga aja. Dan sebenarnya Topi Pandang ini juga awal mulanya kita ingin membuat sesuatu yang kayak hal baru, dan juga orang-orang di Magelang itu agar mereka tuh lebih mengerti lah tentang daerah Magelang. Kadang ada orang yang, aku tahu ini di daerah sini, tapi mereka masih belum mengerti sekali tentang daerah itu, hanya sekedar tahu namanya toh, sekedar untuk lewat-lewat doang mungkin ya. Tapi kalau mungkin sejarahnya kenapa dibangun itu mereka mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti gitu. Nah, kisah juga kita akhirnya bertemu dengan salah satu rekan kita, yaitu di Joglo Panglipuran Borobudur seperti kalian lihat sini. Nah, saat itu kita berbincang, kita mau mencari suatu konten baru nih di Magelang, hal-hal yang receh tapi informatif gitu loh, yang kadang orang-orang tuh ya itu balik lagi, mereka tahu tapi mereka itu tidak bener-bener tahu paham betul sedih belakangnya bagaimana. Nah, itu yang akhirnya jadi sasaran kita untuk kita jelajahi. Awalnya kita lebih ke hal-hal kayak tempat gitu, awalnya kita ke tempat kayak ambil contoh kayak ke Jembatan Sorowol, terus ke Ancol Bigo, ke mana lagi pas itu, ke Bundaran Sorowol juga ada. Nah, tapi lama-kelamaan kita bakal suka ketemu tokoh-tokoh yang besar di Magelang. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya ada seorang maestro yang namanya Ki Jayaprana di Muntilan. Itu seorang maestro arsitektur yang membangun Bambu Runcing, dan rumahnya ternyata dekat dari Bambu Runcing itu. Banyak orang yang belum tahu ternyata Ki Jayaprana adalah sang pembuat monumen itu gitu loh. Nah, akhirnya kita join, kita bekerja sama, kita kolaborasi dengan Panglipuran Group. Nah, tinggal lihat, makanya itu kenapa aku sering pakai baju ini. Kalian komen-komen itu akhirnya aku jelaskan. Kalian sekarang sudah nggak penasaran kan kenapa kok aku sini selalu pakai baju Panglipuran Group yang ada since 2019, dan belakangnya ada Bolo Kabeh, hashtag Bolo Kabeh, ada di Joglo Panglipuran Borobudur, ada juga Debala Budur Cafe, ada juga Ideo Fashion. Nah, sebenarnya Panglipuran Group ini adalah satu badan usaha juga. Nah, Topi Pandang juga salah satu divisinya yang ada di Panglipuran Group gitu. Nah, sekarang akan aku ceritakan nih
Panglipuran Group itu ada apa aja di dalamnya gitu loh. Joglo Panglipuran kita sering banget ke Cafe de Balabudur juga. Dan dress kita aja yang sekarang saya pakai ini, bosku, ini dari Idewa Fashion. Nah, aku jelaskan, oke? Panglipuran Group itu terbentuknya awalnya 2019 gitu. Nah, dari Joglo Panglipuran Borobudur, salah satu resto dengan adat kesan adat Jawa gitu. Ada juga joglonya, ada pendoponya juga, ada aulanya, dan ada salah satu yang ikonik banget, yaitu adalah joglo sepuh. Itu udah berusia 400 tahun lebih usianya joglo itu. Dengan sajian-sajian khasnya, makanan khas dari Jawa, dan juga ada lantunan musik Jawa juga. Kalau kalian denger gini sekarang sedang disetel alunan musik Jawa gitu. Nah, terus di Balabudur Cafe, di Balabudur, kok nggak Borobudur, kok Balabudur. Nah, itu juga ada maknanya sendiri. Di Balabudur Cafe adalah kafenya dari Panglipuran Group. Namanya Balabudur, dengan tagline yang mereka adalah hashtag Balabudur Bolo Cafe. Makanya mengayomi semua lingkup. Jadi ada anak skaters, anak BMX, anak mungkin bulu mancing, bulu kicau. Makanya kita juga pernah bikin kayak bulu tontonan dengan Mas itu Mas Fajar. Terus juga ada bulu kicau dengan Mas Zaki dan lain-lainnya juga dengan rekannya itu. Nah, itu kita mencakup teman-teman itu gitu loh. Itu dalam salah satu lingkup di Balabudur Cafe gitu. Nah, lalu ada juga Idewa Fashion. Nah, ini diskot aku ini. Ini juga desainnya dari Idewa Fashion. Yang kaos ini yang kalian sering bilang kok nggak ganti-ganti. Sorry bos, ini dicuci. Kita nggak cuma punya satu doang, tapi punya ada 3 di rumah. Terus ini jasku ini dari kain tenun, ini juga dari Idewa Fashion. Yang aku pakai sekarang ini. Nah, gitu. Nah, Tepi Pandang ini adalah salah satu divisinya juga, tapi kita bergeraknya di bidang YouTube, konten-konten hal-hal yang informatif di Magelang begitu. Nah, jadinya kita bekerja sama dan kita sedang membangun sesuatu kayak legasi lah atau peninggalan, biar orang-orang itu lebih paham dan juga lebih ngeh lah gitu dengan kota Magelang ini. Oke, video reaction pertama kita paling enggak minim 25 buat singkong, buat dedak. Video reaction pertama kita adalah dengan seorang kusir delman. Beliau bernama Pak Wangku. Ini adalah salah satu kusir delman yang sudah senior di daerah Borobudur, Candi Borobudur. Nah, beliau ini sudah 15 tahun menjadi seorang kusir delman di Borobudur. Beliau juga bercerita tentang kondisi ketika masa pandemi berdampak juga pada beliau. Ya, memang menjadi salah satu musim yang sangat buruk lah untuk seluruh dunia ya, nggak cuma Indonesia doang. Oke, lanjut nonton. Kadang-kadang ya bisa lebih, bisa kurang. Ini minimal itu 25 satu hari. Terus kulo kerjane dong-dong niku oleh, dong-dong ya ora, ning kerep-kerepe ya ora oleh. Nah, kadang-kadang nek dong hari rame, hari Sabtu, hari Minggu itu kadang-kadang ya banyak rezeki. Gagal nutup belakang hari-hari itu. Nih, beliau juga cerita bahwa ketika sedang masa pandemi COVID ini memang ya benar-benar banyak banget penurunan beliau dari segi pemasukan, sampai-sampai beliau ketika kalau istilah Jawane ya namanya itu narik, melayani para wisatawan itu, beliau hasilnya itu hanya bisa untuk menutupi kekurangan kemarin ketika beliau memberikan makan untuk kudanya kuda peliharaan itu dari makan dedak, atau juga ada juga makan lainnya buat perawatan kudanya juga, itu hanya bisa menutupi. Jadi untuk keuntungannya secara real gitu belum ada di masa pandemi ini, karena ya sepi pengunjung juga. Kadang ada pengunjung hari Sabtu dan Minggu di weekend itu juga nggak ramai-ramai banget. Lanjut tonton. Tiap hari ini sing mesti ya sepi, kadang niku yo oleh, kadang ora, ning karepe ora oleh. Dadi niku nek ndek merawat kuda niku tetap per harine itu ya paling enggak ya 25. Kemudian kuda niku itu dilatih ya. Kalau saya ini beli kuda baru, ini saya yang latih paling enggak 15. Jadi
sebenarnya juga ada kisah di balik ketika aku ketemu dengan Pak Mangku ini di kawasan Candi Borobudur itu. Aku sempat berpikir bahwa kudanya Pak Mangku ini apakah kuda yang sudah jinak atau kuda yang masih liar. Ternyata ketika kita berbicara setelah syuting ya, Pak Mangku itu bercerita bahwa kudanya ini dia beli memang masih kuda liar gitu. Beliau melatih kudanya ini sekitar 15 hari dia melatih kuda ini dan bisa jinak, dan sampai sekarang beliau sudah bersama dengan kuda ini sekitar 5 atau 7 tahunan menarik delman dengan kudanya ini. Itu guys, itu dilatih di stadion. di stadion Kalau di Pangkalan sini tidak berani karena ada mobil-mobil ya. Di stadion ada mobil-mobil itu menjinakkan paling enggak ya 15 tahun ya. Seperti kula di sewaktu-waktu Borobudur niku mesti nganake kumpulan nganake kumpulan organisasi Turangga Jaya Borobudur niku nang jero Taman Candi Borobudur niku ada. Jadi para penarik delman, khususnya delman di Borobudur juga ada anggota organisasi sendiri guys. Kalau kalian sering ke Borobudur, sering lihat ada banyak delman berjejer tuh yang sering menunggu para wisatawan untuk naik delman mereka. Itu mereka juga punya badannya sendiri ya, badan organisasinya mereka sendirilah gitu. Kula usul juga di penjaluk karo kanjune ketua Taman Candi Borobudur niku penjaluk nek andong kendaraan tradisional Borobudur niku saking penjaluke warga masyarakat Borobudur niku tidak mau dihapus karena itu kendaraan yang tradisional dari wuri-wuri zaman nenek moyang kula panjenengan nek kendaraan dukar tradisional Borobudur niku tetap onten tapi nika penjaluk warga masyarakat Borobudur nek dihapus tidak diperbolehkan. Tuh, warga Borobudur sendiri, para warga lokalnya juga punya suatu kayak keinginan biar dokar atau delman ini enggak sampai hilang. Dukar niku tetap diadakan. Sewaktu-waktu kula kumpul-kumpul nang Taman Wisata Borobudur mestine kula duweni usul sing kaya niku saking kalih ketua paguyuban Turangga Jaya Borobudur. Itu guys, satu video yang kita reaction adalah Andong Borobudur. Satu video yang saya bilang ini cukup menarik banyak attention dari pihak luar. Kita dapat beberapa subscriber baru juga ketika kita upload soal video ini. Tanggapannya positif sekali dari masyarakat banyak ketika kita bisa berbicara dengan salah satu, bisa dibilang tokoh juga gitu loh, tokoh dari Borobudur gitu loh. Kok aku bilang tokoh kenapa? Karena beliau juga berperan juga untuk Candi Borobudur ini, untuk daerah wisata Borobudur ini. Yo guys, Ini adalah kita golek-golek peruntungan di Pasar Kliwon, Muntilan. Mergo saiki wayahe dolan ning Pasar Kliwon. Salah siji pasar yang terkenal, ya Pasar Kliwon sing ana ning Muntilan Magelang iki. Kalian tahu nggak Pasar Kliwon itu kayak gimana? Pasar Kliwon, namanya aja dengan penanggalan Jawa itu ada, kalau penanggalan Jawa ada Wage, Pon, Kliwon, Legi. Nah, ini adalah satu pasar tradisional yang dibukanya atau ketika beroperasinya setiap penanggalan di tanggal Kliwon di penanggalan Jawa gitu. Nah, ini Pasar Kliwon ini terdapat di Muntilan, Magelang, di dekat atau juga sebenarnya sih nggak bisa dibilang masuk ke dalam area terminal Muntilan juga gitu loh. Nah, ini kita pas itu jalan-jalan, kita cari barang-barang di Pasar Kliwon Muntilan gitu. Oke, lanjut. Ini betul es rasta. Sampai di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon ini adalah pasar tradisional yang iya, aku pas rambutku habis potong. Wah, mau ntar video sendiri ya untuk video ini. Buka pada setiap hari Kliwon di penanggalan Jawa. Ketika di sini sangat ramai, banyak sekali penjual di sini. Jualan dari satu video yang rumah dan lain-lain. komentarnya Banyak.
tembus sampai Jangan sering ke bawah, 15-an, lagi 15-an. oke? Ini karena kebanyakan emang local pride lah gitu loh. Jadi banyak orang yang suka tentang video kita jalan-jalan di Jadi Pasar pasar Kliwon Kliwon ini ini. adalah pasar tradisional yang ketika rame-ramenya lagi ambruk semua di jalan, tunduk semua ke jalan adalah ketika penanggalan Jawa di tanggal Ini pas syuting dari Jumat tuh. Jadi semua para pedagang-pedagang akan ke pasar sini. Jadi pas itu Sebenarnya berangkat setiap hari, pagi, tapi Kliwon itu cari-cari baju, cari-cari barang-barang yang kita inginkan gitu loh. Sampai ke sana kita parkir motor, terus jalan-jalan cari-cari kayak ada yang nyari baju, jaket. Lanjut. khusus para pedagang akan Aku ya sebenarnya ke pasar Kliwon ini beberapa kali juga nggak aku miss-miss kok. sebenarnya pengen golek-golek nih kene sih. Kok tawa-tawaran atau Agenda baju cari-cari dulu, peruntungan aku SMP. ke sini. Agenda baju, Karena oke. sana kan ketika ini juga, oke? Jadi kita bisa lihat perbedaan harganya walaupun barangnya di sana. Oke. Kita cari peruntungan di sini. Agak lucu lah diri sendiri ngomong ya katanya. Nah ini lagi dari saya sendal rematik, sendal buat nah berbagai macam model sandal. Nek golek sandal rematik kanggo wong ini apa pakai-pakaian sepatu nih barang-barang branded tapi second gitu dan kondisinya juga masih bisa dipakai juga masih oke gitu loh. Zamanku dulu Iya, kecil oke. ya, SMP Kita menceritakan sini nyari-nyari Masa-masaku dulu SMP ke Pasar Kliwon. Ini dulu ya, zaman aku ya pas itu. Aku pas kayak bawa 50.000, terus dapat baju 3, celana 2, terus karo makan, karo bensin. Kalau Zaman semuanya aku SMP yo, 50.000 bisa buat beli baju, celana, udah sama minum, udah sama pas kayak bensin lo angkot yo. Oh, aku pas itu masih jadi beban sobatku. Aku nebeng motornya. Oke, lanjut. jeli lebih cermat. Dapat baju loh ya. Semua dijajahi 3, semua gini. celana 2. Yang dipengen ke Terus sih? karo minum. Tinggal kesini nanti dicari, biar dapat kayak gini lah. Dapat baju kayak gini. Kayak Jepang-Jepang. Baju Yonex ori loh ini, Bos. Ini ori ini. Tahun Terus second. 2008. Bisa pakai juga, man. Kondisi Nyari masih baju-baju Yonex kayak gini zaman aku dulu. Ya baju-bajuan sih. Untung-untungan dapat hari ini dapat lanjut lagi saat Kliwonan berikutnya gitu. Oke, lanjut aku mau cari stiker sebentar di sini. Come on. Memang berbeda. Nah, Pasar Kliwon ini juga nggak cuman barang-barang kayak pakaian, celana, sepatu, atau mungkin alat elektronik, alat aksesoris motor, mobil, mondar dan lain-lain juga. Ada juga hewan peliharaan kayak ini ada semacam berbagai jenis burung. Sini juga banyak nih bulu-bulu kicau, seneng banget nih kayak pasti. Nah, ini ada satu yang bagus nih sampai akhirnya direkam sama si Raka nih. Ada plesetannya dari PlayStation. Yang mas itu nggak salah ya, Raka nggak salah. Nah, kita cari-cari barang-barang antik ini. Emang identik sih. Pasar Kliwon itu emang identiknya dengan barang-barang antik gitu loh, barang yang klasik. Nih, oke panas-panasnya emang enaknya ngambil es. Dan pas itu beli es yang warnanya warna-warni. Ada merah, kuning, hijau. Warna kayak gini, berapa gelas Pak hari ini? Pas itu Rame kayak gini, aku ngobrol dengan seorang penjual es dawet reggae gaul toh. Beliau juga rambutnya panjang, terus juga esnya memang ya sip sih karena emang dulu jujur ket aku SMP aku udah pernah beli minuman ini dan ternyata beliau di sini sejak tahun 90 berapa 8 nggak salah 98 lah. Yo udah lama bos, ternyata bos aku sebel yo masih kemarin sore gitu loh. nanti di sini. Soalnya kayak ini sih, sama terus. Bener tau gerakannya sor bubat nes tadi dan kenceng cara baca keahlian banget. Oh, Nah, dulu pernah sih loh Pak, zaman aku SMP kalau nggak salah. ya, aku ajak ngobrol masih bisa buat kita ngobrol dengan lancar. Woi bos, editor, ini kenapa ada ngezoom seseorang di sini ternyata. Editornya ternyata peka juga untuk melihat sekitar. Oke, lanjut.
panas-panasnya nih gini yo karo BS. Nah ini BS ini benar duduk nggak berdiri kayak ini aku ya aku sih lagi orang yang sama. Oke lanjut ngombe terus apa area pengen ke pasar Kliwon mana ya, mungkin pasar Kliwon di daerah lain mungkin ya, kita bisa buat jalan-jalan dan bikin liputan juga di sana gitu. Nah, ini udah dan sampai di akhir perjalanan kita. Jalan-jalan muter bos, kita tuh dari atas ke bawah habis subuh-subuh ke atas cuma buat nyari barang-barang yang kita inginkan gitu. jualan dan lain Nah itu pas itu kita habis jalan-jalan, emang pas itu aku pengen banget nyari stiker gitu loh, nyari stiker, dan di Lalaki stiker dapet sih, tapi di Lalaki juga kok yang satu tok nggak sepasang, nanti nggak usah kanan kiri nih, pengen tak tempel di helm, tapi yang satu tok gitu. Terima kasih untuk menonton video reaction kali ini. Ini juga aku buatkan ya untuk menjawab pertanyaan kalian semua yang banyak yang kayak bang gimana sejarahnya Tepi Pandang kok akhirnya bisa keliling Magelang, bisa keliling loh kita, bisa mencari hal yang receh dan kualitas Magelang. Terus kenapa kok main dress code like this kan? Ini adalah tau nggak ganti-ganti ya, emang ini seragam kebanggaannya kita gitu loh. Tapi mungkin ke depannya kita bakal kolaborasi dengan brand lain, atau mungkin kita akan keluar dengan dari salah satunya jaket ini yang keren. Nah untuk itu akan sedikit spoiler untuk kalian semua guys. Kok penasaran kenapa kok kita pakai panggilan terus, akhirnya kayaknya kurang enak nih kayaknya. Oke guys, ini adalah Mas Lucky. Halo Mas. Halo. Ini adalah satu manajernya dari Cukup Banggram, tempat yang kita buat diskusi kayak gini nih. Makanya dulu kita pakai dia panggilan kayak gini. Nah, Mas Lucky, aku mau sedikit bicara ngobrol tentang sejarah awal dari Cukup Banggram. Oke. Jadi dulu awal-awalnya pembebasan lahan itu sekitar tahun 2017 sampai 2018. Jadi 2018 saya kesini itu saya benar-benar baru itu lihat dengan mata kepala sendiri, ini masih hutan belantara. Kalau kesini dicopoti lemut, copoti nyamuk itu, wah banyak nyamuknya di sini. Sama itu lagi ada ular makan katak di atas pohon, baru kali itu saya lihat. Kasihan, dua-duanya kasihan sih. Yang katak kasihan mau dimakan, yang ular belum makan, jadi mau makan katak. Jadi tak biarin aja. Itu dari 2018. Terus kemudian buka pertama kali tanggal 20 Februari 2019. Itu pertama kali buka Joglo ya. Itu yang pertama kali ada bangunannya, yaitu yang paling utama itu Joglo utama. Itu langsung dari Blora. Itu 400 tahun usianya ya, Joglonya. Di sana jadi rumah, terus dibedol bawa ke sini, dipasang lagi di sini. Kemudian yang kedua ini adalah pendopo. Ini dari Ciamis. Kemudian pelengkapnya ada itu saung bandeng, kemudian lubuk padi sama kandang kebu. Pertama kali bukanya itu. Ini masih belum ada. Terus kemudian 2020 selanjutnya kita pengembangan, akhirnya sampai saat ini sampai sekarang. Nah mungkin masalah ke depan ini kita mungkin mau review juga keliling-keliling. Nah Boleh. gimana nah ini juga Joglo, wah mantap nih. Nah terus semoga stay tune aja di channel Tepi Pandang, kita bakal review juga Joglo Palembang Borobudur ini. Terus sebagai kepo langsung aja di deskripsi ada semua akun Instagramnya dari Panglipuran Group. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you next time.